Untuk mendongkrak perekonomian melalui sektor perdagangan dan pariwisata, pemerintah Kota Semarang dan Kadin Kota Semarang menggelar event Semarang Great Sale 2025. Seperti apa keseruan acara tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Resmi dibuka di Awan Costa POJ City Semarang, Senin 4 Agustus. Diawali dengan parade para pelaku usaha dan komunitas yang menari bersama, pembukaan event belanja tahunan yang diselenggarakan pemerintah Kota Semarang dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Semarang berlangsung meriah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan, Semargres adalah wajah Semarang, yaitu Semarang yang bersahabat, modern, dan terbuka terhadap perubahan. Karena itu, event ini untuk sarana pariwisata, promosi, gaya hidup, dan budaya sebagai kota yang kaya. Pemkot Semarang berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah kota, swasta, komunitas, dan masyarakat, maka kemajuan kota Semarang akan diraih secara merata dan berkelanjutan. Ini upaya kita terus untuk membuat ini bergulir, jadi menggairahkan pasar namanya ini. Karena kalau pasar lesu, pembeli juga merasa bahwa spend money-nya juga takut. Tapi kalau pasar bergairah, maka ini akan muncul lagi roda perekonomian, sehingga semakin banyak uang menyebar, semakin perekonomian chances tumbuhnya semakin tinggi. Wakil Bupati Klaten Beni Indra Ardianto mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Fajar Riza Ulhaq meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Rombongan meninjau setiap kelas untuk melihat langsung para siswa yang sedang menikmati paket makanan MBG. Setiap siswa mendapatkan menu bergizi berisi nasi, ayam, sayur labu siam, buah jeruk, dan susu kotak. Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik di lapangan agar program makan bergizi ini benar-benar bisa membentuk kebiasaan hidup sehat, tertib, dan disiplin sejak dini. Saat meninjau di SMP Negeri 3 Klaten, disampaikan program MBG dan cek kesehatan gratis bagi pelajar yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI menemukan sejumlah temuan serius yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Kami berkepentingan Kementerian Pendidikan agar pelaksanaan makan bergizi ini betul-betul bisa membentuk kebiasaan anak kita untuk hidup sehat, untuk hidup tertib, dan juga disiplin. Bahwa pengelolaan MBG itu ada di BGN, di Badan Gizi Nasional, tetapi lokasinya kan ada di sekolah dan mayoritas penerima manfaatnya adalah anak-anak kita. Jadi kami sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa program MBG ini bisa berlangsung secara baik, bisa berharmonis dengan proses pembelajaran, dan juga bisa menumbuhkan proses hidup yang sehat dan juga disiplin di sini. CKG dan juga yang satunya dengan MBG, dan hari ini di SD 1 Mlese dan satunya di SMP
ada Klaten. Jadi dicek keseluruhan sudah berhasil dan cukup bagus di Klaten. Semoga nanti bertahap ke sekolah-sekolah yang lain bisa menerapkan sistem MBG ini terdistribusi dengan baik. MBG ini bisa sampai ke siswa dan akhirnya nanti sampai. Wakil Bupati menekankan pentingnya laporan teknis dari hasil pemeriksaan ini untuk segera disampaikan kepada kepala sekolah dan orang tua siswa. Selain itu, peran guru untuk memperkuat pola pengasuhan anak di sekolah juga sangat diutamakan. Dari Klaten, Saiful Effendi, Tim iNews melaporkan. Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga Ya, sama lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram. Iya, dari Yang tajam, Mas. Oh, jeram tajam. Pokoknya. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candra di Muka, dan Sumber Jalan Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita perjalanan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat rudal terluka. Palestina diparkir Pembunuh Makanan non halal. inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari Di iNewsroom, Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan. Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api. isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Akan menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak ini apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya dicekik. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih bro. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, sistem mundur saling dorong. barak militer, Pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat rudal terluka. Restina diparkir. Pembunuh. Makanan non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama veda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Interupsi. Aja sih. Inilah iNews File. Only on iNews. Pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu.
indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang kelap-kelip luar biasa gitu dari ketinggian. Nah, itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke concernnya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga.
Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sapinya itu sendiri. Kalau kopi sapin itu memang diambil dari secara tempat yang sapin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first. Udah Redikers, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Oke, aman. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga. Balik. Mantap. Jadi start menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set sampai ke sini langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat. Saya beradik tanpa batas. Woohoo! Yang suka kuliner bebek goreng, silahkan merapat. Ya, bebek goreng bumbu hitam ini menjadi menu andalan rumah makan di Kelurahan Kiringan, Boyolali. Rumah makan berbentuk limasan ini hampir setiap hari selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Meski tampilannya kurang meyakinkan, namun menu yang satu ini benar-benar nikmat dan dijamin bikin ketagihan. Cita rasa bebek goreng yang gurih dan empuk semakin lezat disantap dengan sambal dan lalapan. Cara membuatnya,
Daging bebek ungkep digoreng 2 kali lalu ditambahkan bumbu hitam dari bahan kelapa dan rempah-rempah khas Boyolali. Soal harga relatif terjangkau. Menu bebek goreng bumbu hitam dipatok seharga Rp25.000 per porsinya. Kalau yang membedakan karena ini kan bebek, sebenarnya bebek biasa, cuman ditambah ada bumbu lada hitamnya ya, jadi sensasinya itu ada di lada hitamnya, jadi kalau di blend gitu rasanya masuk nikmat lah. Setiap hari, rumah makan bergaya klasik ini buka mulai pukul 12 siang hingga 10 malam dan bisa menghabiskan hingga 50 ekor bebek pada akhir pekan. Kita itu pakai bumbunya sama aja sih Pak sebenarnya, mungkin volumenya ya. Volumenya itu kita pakainya banyak sekali bumbunya, jadinya rasanya itu mungkin bisa apa ya? Kalau kata orang-orang sih merasuk banget gitu. Nah, bagi Anda pecinta kuliner bebek goreng dan sedang berkunjung ke Boyolali, tidak ada salahnya mencicipi menu yang satu ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.